Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pagi kita dapat pagi ini berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin ya. Kita lanjutkan obrolan pagi ini. Kita bacaan ini ya. Apa namanya? Dissolving ego. Kita baca. Kita lanjut yang halaman 124 di PDF-nya, mungkin kalau di buku cetaknya 126 ya. Silakan dibuka, dioret-oret. Jadi di sini disebut bahwa memori merupakan rumah, tempat penyimpanan ilusi. Jadi dengan melampaui memori kita bisa melakukan introspeksi ya. Jadi dengan melampaui memori maka sebenarnya tidak ada siapa ya, yang ada hanya awareness. Awareness itu rasa kesadaran diri ya, yang ada hanya awareness, rasa kesadaran diri. Jadi rasa dari rasa aku, rasa diri ya, rasa diri, rasa aku, rasa diri, rasa aku ini berasal dari akunya, berasal dari dirinya. Jadi Allah itu sebagai source, rasa sumber dari diri kita, sumber dari rasa aku yang kita rasakan. Jadi self awareness itu rasa kesadaran diri. Sumbernya ya, sumbernya dari Allah. Itu yang paling penting. Jadi Anda bukan who, tapi what. Nah, ini yang penting ya. Kita bukan who, tapi what. Itu yang paling penting. Hanya saja memang rasa kesadaran diri ini kan beda-beda. Ya toh? Seperti akhir-akhir ini karena saya sebenarnya nggak mengaitkan ya, nggak mengaitkan apa itu apa namanya itu status-status saya di Instagram dengan keadaan politik. Kebetulan kan saya suka baca novel-novelnya apa itu Pramudia ya, Pak Pramudia. Jadi kalau menemukan kata-kata yang terkait dengan katakan tuh kejiwaan gitu ya. Misalnya kemarin yang cenderung menuntut pemerintah, mengkritik pemerintah atau orang lain itu adalah overestimate dari jiwa yang tidak bisa menemukan atau menentukan arah yang benar gitu. Lalu kemudian itu banyak yang DM, ayo kita diskusi soal BBM, maksudnya apa?
Aku data respon gitu ya. Nggak saya respon. Terus kemarin lagi, kebetulan lagi baca buku Healing Recovery, terus nemukan gitu ya. Nemukan apa itu kata-kata, saya kira itu penting ya. Untuk misalnya kita harus melepaskan diri dari godaan pikiran untuk melakukan sesuatu di luar sana untuk mengubah situasi gitu ya. Nah itu tambah panas teman-teman nih. Ayo teman-teman tambah panas gitu. Lah saya nggak nanggapi itu, maksud saya nggak relevan gitu loh saya tanggapi. Karena memang rasa kesadaran dirinya beda level gitu kan. Karena rasa kesadaran diri beda level ini, dan orang tidak tahu itu gitu. Sehingga itu muncul istilah dari Hawking, ada yang disebut dengan harga atau beban biaya dari kenaifan gitu ya. Ada istilah itu di Hawking tuh. Naif itu kita menganggap semua orang itu sama dengan level kita gitu kan. Naifnya itu ada seperti itu. Jadi Hawking itu pernah berceramah tentang biaya dari kenaifan, the cost of naif. Jadi semua orang itu kemudian menganggap orang lain itu sama dengan level dirinya gitu. Sehingga dipersepsikan ya harus sama dengan dia gitu kan. Itu the cost of naif, karena nggak ngerti level-level kesadaran yang diperagakan oleh setiap jiwa. Dan seperti itu. Akhirnya kita tanggapi gitu ya. Aku juga tidak merasa itu mengkritik menyalahkan mereka, enggak wong. Saya tiap hari kerjaannya ngomongin asas 02 loh. Di kapan saja itu kan saya bahas gitu. Jadi memang itu karena orang tidak mengenal level rasa kesadaran diri. Akhirnya kan dia menggunakan levelnya untuk mengukur level orang lain. Ya kan? Dia menggunakan levelnya untuk mengukur orang lain. Artinya sebenarnya di sana ada kebutaan level itu gitu ya. Ada kebutaan level kesadaran. Termasuk mungkin orang tua ke anaknya gitu kan. Naif juga itu mengharapkan anak-anak misalnya mengikuti levelnya dia, ya kan. Termasuk kurikulum di sekolah misalnya. Kan naif itu. Ya, rancang kurikulum itu profesor untuk diterapkan ke levelnya anak-anak, itu kan termasuk naif ya. Dan ini memang cost-nya tinggi sekali. Cost-nya tinggi. Dan itu termasuk arogansi intelektual gitu ya. Jadi arogansi intelektual salah satunya ya kenaifan intelektual itu. Dan kenaifan. Itu salah satu pentingnya memahami gradasi ragam rasa kesadaran diri itu ya. Jadi kita bisa sebut peta kesadaran itu sebagai peta tentang ragam level atau rasa gitu ya, kesadaran diri. Ya, ragamnya seperti itu. Karena dia adalah kesadaran diri itu adalah awareness, maka memang nggak cocok itu disebut who ya. Cocoknya disebut apa atau what. Bukan who am I, tapi what am I gitu ya. Karena kita mengenali diri kita, rasa kesadaran diri itu dari self awareness, bukan dari yang tampak gitu kan. Bukan dari yang tampak. Ya, itu satu ya.
Satu. Jadi akhirnya ya untuk menanggapi perbedaan level kesadaran diri ini, kita mesti ya secara humoris kita pakai jurusnya Jackie Chan aja gitu ya. Yup, BTL, ya Anda benar gitu ya. Seperti itu. Kita hormati saja gitu ya, kita hormati, kita respect. Nah, kita respect level atau rasa kesadaran dirinya gitu kan. Kita respect. Jadi kita tidak usah tidak usah tidak abai sebenarnya. Tidak abai, tapi kita tahu itu rasanya di situ dan aku tidak bisa melayani dia di levelnya dia gitu. Ya kan? Aku nggak bisa. Lagi pula, ya saya juga nggak nuntut level saya dipahami dia kan. Tapi dianya yang nuntut kita untuk ngikutin dia gitu. Itu ada arogansi. Ya, seperti itu. Jadi bagi orang yang sangat sadar, itu sebagian besar orang akan tampak berjalan kian kemari, seakan-akan mereka sedang bermimpi, tidak terjaga dan tidak menyadari dirinya sendiri. Dia tidak menyadari rasa kesadaran dirinya itu loh. Ya kan? Rasa kesadaran diri. Dia ndangnya sama sekali. Dia nggak bisa mengidentifikasi rasa kesadaran dirinya, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Kecuali dia menjadi penyaksi. Ya kan? Jadi dengan menjadi penyaksi, self observation ya, itu kemudian menyebabkan kebangkitannya, memicu bangkitnya pengetahuan akan rasa kesadaran diri. Jadi menjadi penyaksi itu membangkitkan, ya. Membangkitkan pengetahuan akan rasa kesadaran diri ini. Jadi dengan introspeksi itu akan bangkit rasa pengetahuan mengenai rasa kesadaran diri serta konsekuensi dari setiap rasa kesadaran diri itu. Di istilahnya kata orang Jawa ini itu melahirkan pengetahuan mengenai rasa rumongso, kan gitu. Jadi pengetahuan akan rasa rumongso itu yang hilang dari masyarakat kita. Pengetahuan akan rasa kesadaran dirinya sehingga dia tidak bisa merasakan rasa kesadaran diri orang lain. Tidak bisa rumongso. Ya kan? Dia tidak mengerti level-level. Itu yang hilang ya dari masyarakat Jawa. Dulunya kan ilmu di sini itu kan yang paling tinggi itu bisa rumongso. Artinya bisa menyadari berbagai macam ragam kesadaran diri, ya tuh. Sehingga dengan itu kita mudah compassion. Setidak-tidaknya empati itu bisa. Sekarang kan boro-boro empati, simpati aja enggak. Semuanya dilihat dari kacamata konflik. Kalau sudah kacamata konflik, itu sudah dekat dengan kekerasan. Ya. Jadi memang ini
pentingnya peta kesadaran itu menjelaskan tentang ragam rasa kesadaran diri. Nah, kalau kita udah bisa dari dimensi 6 itu, kita bisa rumongso. Oh, dia level dimensi 3 itu udah bisa udah jadi orang Jawa itu. Jawa secara kebudayaan, bukan Jawa sebagai suku. Jadi saya ini termasuk orang Jawa sudah, karena bisa rumongso. Dari orang Jawa. Jawa secara kebudayaan. Sama kan, ada saya baca di ada pepatah, tidak dikatakan orang Arab kalau dia hanya lahir di Arab tapi tidak mengerti nahwu misalnya kan. Ada seperti itu. Tidak dikatakan orang Jawa hanya karena dia lahir di Jawa, kecuali dia bisa rumongso, gitu. Jadi saya ini insya Allah termasuk orang Jawir secara kebudayaan. Yang orang Jawa belum tentu, hanya lahir di Jawa belum tentu dia menjawani gitu ya, karena belum bisa memiliki keterampilan dasar sebagai orang Jawa, yaitu bisa rumongso. Ya. Jadi mesti bangkit pengetahuan akan rasa kesadaran diri ini. Bangkitnya bangkitnya pengetahuan akan rasa kesadaran diri ini itu memotivasi kita untuk belajar, menjadi dewasa dan berevolusi. Jadi introspeksi memicu penemuan dan pengungkapan lapisan-lapisan yang menutupi diri. Nah, ini mestinya itu keterampilan dasar. Lulus SMP selesai ini, ilmu dasar, ilmu rasa kesadaran diri ini, biar bisa rumongso. Ya kan? Ini penting, ya. Ini penting. Biar nggak naif, biar kosnya terlalu mahal, ya. Kosnya terlalu mahal kalau kita mengabaikan. Jadi, kosnya terlalu mahal jika kita mengabaikan bahwa rasa kesadaran diri itu mengalami evolusi. Ya kan? Dia mengalami evolusi. Itulah yang disebut sebagai evolusi spiritual. Evolusi rasa kesadaran diri. Evolusi spiritual. Itu evolusi rasa kesadaran diri. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, itu meliputi rasa akar kedirian, rasa akar keakuan, ya toh? Kemudian model dunia, dan kemudian transformasi model dunia, transformasi akar rasa kedirian, rasa keakuan itu kemudian melahirkan transformasi sosial, masyarakat baru, masyarakat 6.0, masyarakat yang bisa rumongso gitu ya. Pastinya gitu. Jadi evolusi teknologi itu tidak bisa mengevolusikan rasa kesadaran diri. Ini kan kita mau masuk peradaban atau masyarakat 5.0. Ya kan? Nah ini, kita kembali ke sini ya. 5.0 itu revolusi sosial. Tapi maksudnya revolusi sosial ini revolusi cara melakukan, ya dah. Ini society 5.0 ini, super smart society, ini revolusi mengenai cara melakukan.
Ya, cara melakukan itu biasanya kita ngantri ke bank ngisi slip, sekarang tinggal cet klik Brimo, set transfer kemana-mana. Itu masyarakat 5.0 yang direvolusi oleh teknologi itu adalah hanya tentang cara melakukan. Nah, kita tidak cukup melihat itu. Kita mesti bergerak ke arah yang lebih tinggi dimensinya. Society 6.0, One Health Society, masyarakat dimensi kelima, revolusi cara menjadi. Ya. Dan di revolusi itu level being-nya. Kalau ini kan level doing-nya yang direvolusi. Ya. Dan memang keterampilan dasar untuk merevolusi masyarakat menuju 6.0 itu cara bereksistensinya, being-nya gitu ya. Sehingga dia bisa rumongso. Dan ini tidak bisa lewat ceramah, ini lewat transformasi personal gitu. Nggak bisa ceramah hahihi gitu tuh, enggak. Setiap orang mesti menjalani proses progresif. Nah, ini pentingnya, ini penting. Ini terutama juga untuk teman-teman yang lahir di Jawa gitu ya. Jadi kejawaan itu tidak diukur dari kelahiran ya, geografis, tapi diukur dari karakteristik jiwa gitu ya, Jawani, ya, karakteristik jiwa. Jadi kita akhirnya ini ya ceramah itu hanya memotivasi, tetapi itu kurang begitu punya kekuatan, punya kemampuan untuk mentransformasi rasa kesadaran diri. Jadi ceramah levelnya sendiri, itu hanya untuk memanasi gitu ya. Ibarat motor itu pemanasan saya. Tapi kalau mau transformasi itu nggak bisa dipanaskan, harus diobong gitu. Harus dibakar gitu kan. Nggak bisa transformasi itu pakai suhu. Ceramah itu nggak bisa. Dia mesti pakai pembakaran. Pembakaran. Pakai proses pensucian. Ya, kan? Jadi ini paling enggak pagi ini kita mulai melihat. Oh, maksudnya itu 5.0 ini revolusi masyarakat pada tataran cara melakukan. Semua dari 3.0 sampai 5.0 ini levelnya level doing. Ya kan? Industrial society itu ya. Kalau industrial society ini melahirkan masyarakat masyarakat having. Karena di era industri menjadi banyak barang-barang baru dan masyarakat itu ingin memiliki. Akhirnya terbentuklah jiwa konsumerisme. Jiwa konsumerisme di era industri ini, having. Masih ingat di kampung itu ya, kalau punya panci dari Jakarta, itu hanya tiap lebaran itu keluar tuh. Habis dipakai buat masak, dibersihin lagi pakai debu sampai putih. Baru dimasukin lagi lemari. Ini barang antik gitu ya. Seperti itu. Itu 3.0 itu melahirkan masyarakat orientasinya having. 4.0 ini transisi ya, dari having ke doing gitu ya. 4.0 ini kan ya masa transisi di mana kelangkaan informasi itu menjadi hilang ya.
Dengan internet orang itu tidak terlalu lagi fokus memiliki, mulai fokus berjejaring malah ya. Adanya media sosial itu saya kira orang lebih senang chatting gitu ya daripada saingan untuk kepemilikan. Orang lebih senang saingan stiker daripada saingan kalung rantai kapal gitu ya. Nanti itu betul-betul cara melakukan itu berubah total di super smart society. Kalau di 4.0 ini hanya ganti. Hanya ganti mode operasi dari peralatan itu. Modenya berganti dari analog ke digital gitu ya. Kan 4.0 kan gitu. Hanya ganti mode peralatan dari analog masuk ke digital. Ya kan? Tapi belum berubah cara melakukan. Nanti 5.0 ini itu perombakan cara melakukan ya. Nah, ini baru mau dimulai kok. Kan apa namanya itu? Idenya ini kan bukunya aja baru terbit. Coba saya buka dulu Kindle saya. Jadi bukunya aja itu baru terbit ya. Saya baru beli juga ini. Nah, terbit tahun sampelnya sih. Itu tahun 2019 ya. Bukan. Baru aja kok. Nah, ini nih modelnya ya. Nah, jadi kita tambahin 6.0. Nanti dibikin lagi. 6.0 itu semua autopilot. Materialnya material 5.0. Kotanya idealnya itu ini sekali, apa namanya? Mengurangi beban penderitaan manusia, lebih humanis. 6.0 lebih ilahiyah gitu ya. Super smart. Society-nya super smart. Kalau 6.0 berarti nggak smart lagi. Super intelligence. Cerdasan. Kalau mesin itu nggak cerdas. Smart dia sebutannya. Tidak punya intelijensi. 6.0 berarti super intelligence. Ini yang digabungkan adalah merging. Jadi menggabungkan cyberspace dan physical space. Kalau 6.0 berarti tiga-tiganya ini, cyberspace, physical space, dan spirit space gitu ya. Tambahin. Modelnya tinggal kita gambar gitu ya. Tinggal kita gambar. Idealnya, nilai-nilai idealnya itu ilahiyah. Nah, jadi teman-teman tuh penting mengikuti wacana ya. Mengikuti wacana yang ada di belahan dunia lain. Ternyata itu belum tinggi-tinggi amat sebenarnya. Tapi kalau kita lihat 5.0 ini kayak udah segalanya. Padahal tuh setelah dibaca-baca, ini belum tinggi sebenarnya. Masih bisa kita sambung gitu. Masih bisa kita sambung. Materialnya ayah hati, kolbu ya. 6.0 itu material yang diolah itu kolbu. Itu penting dijadikan sebagai kolbu itu sebagai apa namanya di manajemen itu ya. Human capital gitu ya. Ya, human capital kalau dimasukin di manajemen gitu. Human capital. Jadi ini ya apa ya? Ini mesti kita gawangi bareng-bareng ya. 5.0 itu lahir di Jepang gitu. Jadi Jepang itu
lahirnya ide ya. Lahirnya ide 5.0 itu di Jepang nih, penulisnya ini orang Jepang ini ya. Orang Jepang. Nah, Hitachi ya, lahir dari ini. Bukunya terbit tahun berapa ini? ISBN-nya. Coba kita lihat ISBN-nya. 2020. Tapi ininya 2018 ya. Idenya. Udah lama ternyata. Diterbitkannya 2020. Nah, harus punya kebiasaan membaca kayak gini. Jadi kita enggak ketinggalan lah wacananya. Masih bahas dukun, la ilaha illallah. Masih bahas dukun loh. Aduh. Istilah kate. Jangan itu udah ketinggalan zaman nih. Masih kita istilah kate gitu ya. Kadang-kadang ente. Ya. Ya ini teman-teman harus banyak membaca gitu ya. Nggak bisa ketinggalan. Jadi uang bukunya aja belum ada di Gramedia ini ya. Ini buku udah mau basi lagi di luar. Kita baru ini ya 2020 diterbitkan khusus. Ya, saya baru beli bulan lalu. Ingin tahu gitu. Maju mana sih pemikirannya kan sama kita? Ya masih maju kita aslinya. Cuma kita ini orangnya pesimis. Cuma teori. Cuma ide gitu kan. Gitu-gitu. Cuma asas. Padahal itu asas tuh yang memberi arah, yang mengorganisir proses perubahan gitu ya. Sampai mana tadi itu ya, waduh. Nah, masyarakat ya, di masyarakat. Jadi untuk bisa rumongso itu latihan menjadi penyaksi gitu ya. Karena ya level-level jiwa, dimensi ketiga, 4, 5, semua dalam diri. Dan semua orang itu melalui fase-fase itu. Jadi walaupun itu proses evolusinya berbeda, tapi rutenya sama. Rutenya sama. Seperti itu. Rutenya sama. Itu ya, jadi ini penting ya. Hapus dulu. Jadi dengan introspeksi itu kita bisa memeriksa dasar, akar kedirian kita. Itulah iman itu sebenarnya lebih tepatnya akar kedirian. Dasar iman dan keyakinan kita. Dasar akar kedirian kita. Dasar dari pandangan dunia kita lah. Itulah iman dan keyakinan. Jadi iman itu bukan tentang kemampuan menjelaskan Tuhan gitu. Bukan kemampuan menjelaskan sifat-sifat Tuhan. Enggak, itu intelektual, bukan iman. Iman itu adalah kemampuan untuk mengetahui akar kedirian kita. Kemampuan untuk itu gitu. Nah ini kebanyakan orang kan beriman secara intelektual, dan itu kalau kata kiai saya, iman secara intelektual itu bukan iman yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan Nabi itu tahu rasanya. Tahu rasanya. Tidak lewat proses filsafat. Iman sekarang ini kan iman versi ilmu kalam kan gitu. Itu kan metode filsafat. Metode filsafat. Itu baru pengetahuan yang sifatnya know about. Iman itu pengetahuan bukan tentang pengetahuan ini gitu, tetapi dia to know. Cicipi langsung. Ya kan? Ketemu kenyataan. Nah, sekarang itu kita tidak perhatikan lagi jenis pengetahuan ini, termasuk dalam mempelajari agama, kita fokus know about. Seolah-olah agama itu tentang
apa yang ada di sini saja gitu kan. Padahal tuh agama itu kan tentang sesuatu yang sakral, ya. Dari dunia sampai akhirat gitu kan. Nah, ini kita perlu rame-rame untuk menuju 6.0 tuh ya, kolbu itu yang harus transformasi. Dengan memeriksa akar kedirian, source of self-nya, source of eksistensinya. Orang kemudian bisa menemukan ya, keabsahan pengesahan batin, kebenaran spiritual untuk diri sendiri. Jadi iman itu tentang akar kedirian kita gitu ya. Itu kalau dalam perspektif yang saya pelajari. Tapi kalau dalam perspektif filsafat, iman itu adalah percaya, ya tentu saja percaya ya, tapi kan dia mesti terkonfirmasi kebenaran batin itu untuk dirinya sendiri. Jadi iman itu tidak bisa diwariskan, ya karena itu adalah proses untuk mentransformasi akar kedirian gitu. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana fungsi kemawasan, fungsi awareness-nya, dan terkait dengan konteks pengalaman batin diri orang lain dan keilahian. Jadi, pertanyaan paling penting itu fungsi consciousness awareness-nya, yang itu kemudian dikontekskan dengan pengalaman batin, pengalaman orang lain, dan keilahian itu sendiri. Jadi ini ada visi kebenaran, realitas tak tampak, dan realitas tampak. Nah, iman itu begitu. Setidak-tidaknya dari pengalaman yang sedang, ya pengalaman sendiri gitu ya. Ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini kita juga kadang-kadang ini mulai tidak jelas nih arah iman kita ini kemana nih. Cara beriman pun tuh juga sudah tidak jelas. Kita sekarang itu mulai gandrung, bukan gandrung ya, memang eranya itu beriman secara filosofis. Oh, nggak bisa begitu ya, kata guru saya, zaman Nabi itu nggak ada iman itu diajarkan secara filosofis. Tetapi lewat proses tazkiyatun nafs, transformasi personal. Ya ini semoga kita ya bareng-bareng sekeluarga ya. Jadi ini sepertinya kita perlu membuat gerakan remodeling dari iman itu, dari model filsafat ke model tazkiyatun nafs, ke model-model riyadhah. Itu penting itu ya. Jadi ini kita perlu remodeling cara berimannya. Imannya sih udah konsep beriman itu udah benar. Cuma modelnya ini bergeser ke model filsafat. Dan iman semacam itu ya bukan iman, tapi itu pengetahuan, know about. Ini kita perlu gerakan itu ya, dan ini semuanya diundang, siapapun yang jiwanya tertarik untuk mentransformasi budaya. Dalam hal ini masyarakat yang katanya ingin beriman gitu kan. Nah, ini kita harus memulai dengan mentransformasi diri masing-masing ya. Tazkiyatun nafs mulai dari TPQ ya. Mulai dari keluarga, enggak boleh kita nunjuk institusi itu, enggak boleh. Jadi anaknya enggak usah dibawa ke TPQ, Mas. Digarap dewe wae. Nah, kalau kita masih berpikir TPQ madrasah yaitu institusional, pelembagaan lah. Jadi semua lembaga itu harus hadir di keluarga, itu kan beratnya
membangun masyarakat 6.0. Jadi rumah itu udah miniatur dari peradabannya, semua ada. Dan orang tuanya itu, ya, dia yang mengajarkan semua itu. Jadi untuk para jomblo, jangan buru-buru nikah. Belajar dulu sebanyak-banyaknya. Belajar untuk interdisiplin. Ya. Sehingga nanti anaknya itu lahir dalam keluarga yang itu adalah miniatur peradaban. Interdisiplin itu mulai perkara-perkara keimanan, perkara-perkara alam semesta, kemanusiaan, peradaban, diajarin dari rumah. Sehingga gurunya itu tinggal nyanyi-nyanyi aja, pintar ya anak-anak ini ya. Siapa bapaknya ini? Dicari bapaknya, Mas. Nah, ini ya, sudah beli karpet dan whiteboard nih, Bang, buat ngasih kelas ke anak. Nah, ini mulai ini. Ini ciri keluarga 6.0 ya. Kalau jomblo itu berarti pemuda harapan pemudi 6.0. Gitu ya. Jadi pemuda harapan pemudi 6.0 itu ngajar kemana-mana gitu ya. Untuk mencapai derajat ilmu yang bersifat interdisiplin. Tidak ada lagi pemisah-misahan antara ilmu agama dengan ilmu sains dan ilmu humaniora gitu ya. Jadi ya ilmu agama turun menjadi ilmu humaniora. Ilmu humaniora melahirkan ilmu sains. Itu namanya interdisiplin. Yang dipisah-pisahin. Jadi nanti ya nggak ada lagi pemisahan. Tapi harus mulainya dari atas. Mulai dari atas. Berkesadaran murni dulu. Nanti kan dia bersosial tuh, harus belajar ilmu humaniora. Nah, dalam sosial itu kan ada kebutuhan teknologi, baru muncul sains. Itu namanya interdisiplin. Saya kira itu ya, pagi ini. Jangan lupa nanti, ya besok masih ada lah ya. Kita lanjutin bab ini, belum selesai ini. Tentang fungsi pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Teman-teman, mengingatkan sekali lagi bahwa pekan depan training Tapping for Healing sudah mulai kelasnya ya. Bagi teman-teman yang belum daftar, silakan mendaftar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.